Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kurbanmu pada Tuhan. Siapkanlah hatimu, satukanlah dengan besarkan pengharapanmu, mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat sore. Pada kesempatan ini, pada sore hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-26, dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan, kita sungguh diajak kembali untuk sungguh menyadari bahwa sebagai orang-orang beriman, kita dituntut untuk hidup solider, bukan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi kita hidup untuk sesama. Semoga perayaan kudus ini dan sabda yang akan kita dengarkan bersama
memberikan kita peneguhan untuk menjalani kehidupan iman kita selanjutnya. Dan pada kesempatan ini pula kita persembahkan Ekaristi Kudus untuk bersyukur bersama dengan Saudara Wilianto Gunawan Cahayadi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-23, dan juga bersyukur bersama dengan Ibu Meilinda Kalalo yang merayakan ulang tahunnya, serta bersama dengan Saudari Anggreni Wini yang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes di BI. Semoga semuanya dilancarkan dan mendapatkan hasil yang baik bagi dirinya, bagi kehidupannya, dan juga bagi keluarga serta siapa saja yang pada akhirnya ia layani lewat pekerjaan itu. Karena itu, agar layak pantas perayaan kita ini, mari kita sejenak di hadapan Allah, menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau sepenuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa masa lampau. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mau membimbing kami menuju dunia baru. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus
dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dahulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku.
bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Lihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada
imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita mesti hidup di dalam kasih sebagai bentuk perwujudan dari iman atau kepercayaan kita kepadanya. Dalam bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel, di sana ditunjukkan kasih Allah kepada umatnya yang tidak melulu mau melihat apa yang telah dilakukan oleh umatnya, kejahatan-kejahatan apa yang telah dilakukannya, kecurangan-kecurangan apa yang telah dilakukan oleh umatnya, tetapi sebaliknya ia sungguh mau melihat seberapa mau umatnya bertobat dari kefasikan. Itu yang lebih penting ketimbang orang yang melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat. Allah menghendaki agar umatnya Israel yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa-dosa itu bertobat dari kefasikan yang mereka lakukan. Ini bentuk kasih Allah. Jadi dia tidak menghitung-hitung apa yang salah yang telah kita lakukan, tetapi justru ia ingin melihat apa yang baik yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kejahatan, ia menghendaki dan menanti-nantikan kapan kita harus insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuat. Dan dengan demikian ia memperkenankan kita untuk sungguh mengalami kasih-Nya. Dan hal yang sama ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini dengan perumpamaan
2 anak laki-laki yang diminta oleh bapaknya untuk bekerja di kebun anggur. Yang pertama mengatakan ia akan pergi, tetapi kemudian ternyata dia tidak pergi. Yang kedua mengatakan tidak, tetapi justru dia pergi. Dan dikatakan yang berkenan di hadapan bapaknya adalah yang mengatakan tidak, tetapi justru pergi melakukan pekerjaan di kebun anggur bapaknya. Artinya bahwa meskipun kita seringkali jauh dari Tuhan karena tindakan, karena perbuatan, atau karena tutur kata yang kemudian menjatuhkan kita ke dalam dosa, tentu kita mungkin dengan tindakan itu kita tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi Allah menghendaki agar meskipun kita jatuh dalam dosa, kita mau bertobat. Dan pertobatan inilah yang sesungguhnya yang diharapkan dari setiap orang, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, maka sesungguhnya kita akan menjadi semakin mengerti bahwa meskipun hidup iman kita itu adalah suatu pertanggungjawaban pribadi kita kepada Allah, kita mau bertobat atau tidak. Tetapi yang paling penting di sana ketika kita sungguh mau bertobat dan pertobatan kita itu berkenan di hadapan Allah, maka hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita diharapkan untuk hidup dalam kebersamaan, untuk dapat sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan bersama dengan orang lain, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Jadi kasih yang kita alami dalam kehidupan kita, mungkin karena usaha pertobatan kita pribadi, janganlah kita alami sendiri atau janganlah kita nikmati sendiri, tetapi Allah menghendaki agar semuanya itu juga dapat bermanfaat bagi sesama kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Dan inilah kiranya yang menjadi permenungan kita bersama untuk 3 kutipan sabda Allah ini, bahwa Allah yang Maha Kasih menghendaki kita terus-menerus mau datang kepadanya dengan pertobatan, dan dengan pertobatan itu kita sungguh berkenan di hadapannya untuk mengalami sukacita dan damai serta berkat-berkat-Nya. Namun berkat-berkat yang kita alami dari Allah janganlah untuk kita nikmati sendiri, manfaatkan sendiri, tetapi baiklah juga bermanfaat bagi saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Mari kita teguhkan harapan kita menanggapi sabda Allah ini, menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita.
Saudara-saudari terkasih, keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati. Umat menjawab, Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja yang kudus, ya Tuhan, semoga para pemimpin dan warga gereja bersama-sama mencari kehendak Allah bagi kami pada masa sekarang ini. Semoga umat Allah selalu terbuka untuk pembaruan dan pertobatan, agar lebih menyerupai Engkau yang rendah hati dan mengabdi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang condong untuk merasa puas diri, ya Tuhan, semoga kami semua menyadari kelemahan kami yang amat besar dan belajar daripada pendosa untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terlalu lemah untuk memecahkan belenggu dosa, bagi mereka yang memberontak kepada Allah karena melihat kesalahan-kesalahan manusiawi yang mencemarkan gereja, ya Tuhan, semoga mereka tersentuh oleh kerahiman Allah dan semoga kami tidak menolak mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Tuhan, semoga para penguasa berhasil memperbarui struktur internasional agar setiap bangsa dapat memperoleh bagian yang wajar dari kekayaan dunia. Semoga pembaruan struktur itu dapat dilaksanakan secara jujur, damai, dan dengan saling menghargai antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Kita juga sejenak mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Khususnya bagi saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Meilinda Kalalo, juga Saudara Wilianto Gunawan Cahayadi. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih, sekaligus berbahagia bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Meilinda Kalalo dan Saudara Wilianto Gunawan Cahayadi, yang boleh Engkau perkenankan menikmati rahmat kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada mereka hingga pada saat ini. Engkau menambahkan lagi umur bagi mereka, dan itu berarti kami juga yakin bahwa Engkau akan tetap menambahkan pertolongan dan berkat-berkat-Mu bagi mereka dalam kehidupan selanjutnya, dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam usaha-usaha mereka, terlebih di dalam kehidupan yang Engkau percayakan ini kepada mereka. Semoga berkat-Mu menuntun mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka selanjutnya bersama dengan keluarga mereka, agar semakin Engkau tambahkan pula kegembiraan dan sukacita hidup bagi mereka. Marilah kita mohon, Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Mari kita juga memohon bantuan Allah Bapa yang Maha Baik bagi saudari kita Caroline Winnie Anggraini,
yang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes. Semoga ia senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, pikiran yang jernih, agar dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan juga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Marilah kita mohon. Tuhan yang baik, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang maha baik, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga kami Kau persatukan dengan Putra-Mu, sehingga kami semakin menyerupainya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah
surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu,
damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu.
Kita berdoa memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, di mana Putra-Mu sendiri menjadi santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami setiap hari. Bantu kami di dalam seluruh usaha-usaha kami, pekerjaan, agar semuanya mampu kami laksanakan seturut dengan kehendak-Mu dan mendatangkan sukacita hidup bagi kami dan bagi siapa saja yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.